Halo guys, balik lagi sama gue Daryl dan di kesempatan kali ini seperti yang gue janjikan di minggu kemarin gue akan sharing tentang analisanya teman-teman ya. Jadi ini merupakan masih bagian dari step by step untuk scalpingan ya buat teman-teman yang baru mulai coba scalping sampai kalian bisa entry pertama kali ya. Nah, gimana teman-teman untuk episode sebelumnya? Apakah kalian sudah pelajari selama 1 minggu yang seperti gue bilang di video kemarin? Dan kalau misalnya kalian sudah siap dan sudah mengerti tentang platformnya kemarin ya, tentang buy-nya, tentang sell-nya, tentang stop loss, TP, kemudian buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, kalian cukup tahu itu aja. Baru kalian bisa nonton video ini sebagai next step-nya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi di video ini gue akan sharing ke kalian gimana caranya untuk menganalisa market untuk scalpingan yang mudah banget untuk pemula. Dan di video ini gue akan kasih caranya atau sistemnya itu menggunakan 2 indikator teman-teman, dan ini bisa langsung kalian praktekkan dan mudah untuk kalian praktekkan walaupun ini kalian baru mulai trading ataupun baru mau coba trading. Dan ini bisa menjadi satu langkah awal untuk kalian bisa menjelajahi technical analysis lebih jauh ke depannya ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya semuanya sudah gue siapkan di description di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut. Terus kalian bisa langsung ke websitenya, kalian bisa daftar, dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Jangan lupa juga teman-teman download aplikasi Okta di App Store kalian maupun di Play Store kalian untuk bisa mengakses fitur yang namanya Space teman-teman. Fitur Space ini sangat luar biasa. Itu isinya tuh referensi semuanya tentang technical analysis ya, tentang news segala macam, dan instrumennya banyak, ada crypto, ada forex juga, dan juga ada gold ya, ada saham luar negeri juga. Kenapa kalian harus trading dengan Okta? Karena dengan Okta itu semuanya transparan ya, kalian bisa trading leluasa semua, tidak ada yang dimanipulasi, chartnya bersih juga. Terus kemudian WD deponya gampang ya, kalian bisa trading juga di segala situasi, mau ada news besar ataupun tidak, itu semuanya lancar. Oke? Ya, itu aja teman-teman, langsung aja gua akan tunjukin kalian ya teman-teman ya gimana cara menganalisa ya. Jadi untuk menganalisa teman-teman ya, itu sebetulnya kalian bisa langsung menggunakan tools yang ada di MetaTrader ya. Cuman kalau gua pribadi, gua ke satu website teman-teman namanya tradingview.com ya. Jadi ini adalah sebuah charting tools website ya, isinya tuh full technical analysis ya. Dan ini fleksibel sekali, semua instrumen ada di TradingView ini ya. Jadi kalian tinggal pakai TradingView, nggak usah pindah-pindah lagi untuk instrumen apapun ya, mau forex, mau saham, mau kripto ya, itu semuanya ada di TradingView ini. Nah, di sini ya teman-teman ya, gua akan kasih lihat ke kalian ya. Chartnya itu bersih seperti ini teman-teman ya. Chartnya itu bersih seperti ini. Mungkin gue bakal bikin yang baru lagi teman-teman ya buat kalian ya. New layout, oke. Ini udah kebanyakan layout gue. Oke. Ya, di sini aja, oke. Nah, jadi gini, di TradingView ini ada beberapa komponen penting yang harus kalian perhatiin ya. Pertama itu ini ada di tengah ini yang besar yang ada batang-batang ini namanya chart teman-teman ya. Ini adalah chartnya berisi candlesticks yang batang-batang ini namanya candlesticks, dan candlesticks ini bisa diubah-ubah. Kalau kalian klik yang ada di sebelah sini, ini kalian bisa ubah-ubah menjadi line, yang menjadi garis ya, kemudian menjadi bar juga seperti ini ya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka candlestick karena lebih mudah untuk dilihat price action. Secara price action lebih mudah dilihat gitu ya. Dan kemudian hal yang penting lagi yang kalian harus tahu itu adalah di sebelah sini ini ada namanya time frame, ada 1M, 5M, 15M, itu mengganti-ganti time frame-nya ya. Jadi time frame itu apa? Time frame itu adalah satu candle ini mewakili berapa menit atau berapa waktu gitu ya, dalam satu range waktu tertentu. Kalau 1M berarti satu candle ini mewakili transaksi atau trading yang terjadi dalam 1 menit. Kemudian kalau 5M itu berarti 5 menit, 15M 15 menit, dan seterusnya ya. Kalau misalnya 1H ini 1 jam, 4H 4 jam, D ini 1 hari, W ini 1 minggu, M ini 1 bulan. Jadi ini time frame. Itu hal kedua yang perlu kalian tahu. Dan hal yang terakhir itu adalah di sini nih ya, di sebelah sini ada tulisan XAUUSD, berarti ini adalah chart dari XAUUSD atau gold. Kalau misalnya kalian trading ya, trading di Euro USD gitu, kalian tinggal klik aja di sini, terus kalian ganti ketik aja Euro USD gitu ya. Nah, nanti kalian di sini banyak kan ya. Pilih aja satu yang sesuai dengan liquidity provider kalian ya. Jadi misalnya kalau
Gue biasanya pakai FXCM untuk untuk forex. Jadi gue pakai FXCM seperti ini. Dan ini udah langsung ke switch ke Euro USD kayak gitu ya. Dan di sebelah kiri ini adalah tools untuk menggambar ya teman-teman ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang sudah belajar lebih advance lagi di technical analysis ya. Kalian bisa gambar-gambar trendline, kalian bisa gambar area ya, ada Fibonacci juga gitu ya. Dan ini bisa dipelajarin mungkin nanti di video-video selanjutnya gitu ya. Dan sekarang yang gue mau kasih tahu ke kalian tuh adalah menggunakan indikator. Nah, kalau bisa kalian lihat di sebelah sini ada tulisan indikator ya. Kalian klik aja ya. Ada 2 indikator tadi yang gue bilang teman-teman yang bakal gue kasih tahu kalian. Yang pertama tuh adalah moving average ya. Kalian ketik aja EMA. Nah, di sini ada moving average exponential. Kalian klik ya seperti ini. Nah, dia akan muncul kayak begini, teman-teman ya. Dia akan muncul kayak begini. Ya udah, ini yang bisa kita pakai ya. Jadi mungkin di sini gue coba ya. Gue mau pakai 2 EMA. Di sini kalian klik lagi. Jadi kalian bikin 2 EMA seperti ini. Terus kalian lihat di sini ada EMA 9 ya teman-teman ya. Terus di sini kalian bisa ganti satunya kalian ganti ya. Di sini nanti dua-duanya kita modif ya. Jadi yang pertama nih kalian ganti caranya itu kalian klik setting sebelah sini. Jadi kalian lihat di pojok kiri kanan kalian, di pojok kiri kalian, kiri atas maksud saya. Terus kalian bisa ke EMA-nya ini. Terus kalian klik setting ya kayak gini. Kalian ganti length-nya teman-teman ya. Di sini biasanya gue pakai ke 34 ya yang pertama. Terus kalian ke style, ini bisa kalian ganti warnanya terserah ya. Di sini gue akan biarkan ini menjadi warna biru. Ya jadi kalian ganti length-nya aja, terus kalian klik OK. Kemudian yang kedua EMA-nya di sebelah sini ya. Ini kalian ke inputnya kalian ganti ke 90 teman-teman ya. Terus kalian ganti stylenya itu ke warna yang beda supaya bisa kelihatan bedanya. Nah seperti ini udah gue ganti dan dia jadi ada 2 garis kayak gini. Nah ini untuk exponential moving average kayak begitu aja ya. Dan satu lagi teman-teman ya, ini kan baru satu jenis indikator ya. Dan satu jenis lagi itu adalah namanya oscillator teman-teman. Dan di sini gue biasa pakai RSI ya. Nah relative strength index seperti ini, kalian klik aja relative strength index. Dan kalau untuk RSI ini kalian tidak perlu melakukan apapun ya. Jadi kalian tuh nggak usah melakukan editing apapun gitu ya. Jadi biarkan saja di RSI 14 kayak begini ya. Karena ini sudah cukup bagus. Paling kalau misalnya kalian mau edit teman-teman ya. Kalian bisa ilangin ini aja, yang kuningnya ini kalian ilangin karena gua pun nggak pakai ya teman-teman ya, seperti ini gua nggak pakai, jadi gua akan biarkan layarnya itu seperti ini clear ya. Untuk RSI value-nya ini juga ada garis-garis ya, ada 1, 2, 3 garis putus-putus itu menandakan level yang penting ya. Jadi kalau yang di bawah ini itu adalah bottom value-nya atau extreme bottom-nya, yang di 70 ini extreme atasnya, yang tengah ini pivot point-nya ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Oke, sekarang langsung aja teman-teman gua kasih tahu gimana cara pakainya indikator-indikator ini gitu ya. Jadi gini. Simpelnya teman-teman ya, simpelnya ya. Pertama kalian harus lihat dulu harganya ini ada di mana ya, harganya di mana. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini ya. Sekarang harganya tuh berada di bawah moving average 2 garis ini. Berarti tendensinya ya itu dia itu akan bisa meneruskan pergerakan harga ke arah bawah ya, seperti itu. Dengan catatan ya, tidak hanya itu yang pertama kita lihat dia harganya ada di mana ya. Jadi tidak hanya dia di bawah moving average, tapi moving average-nya itu harus mengarah ke bawah keduanya. Terus dia harus membuat space kayak gini ya. Contohnya, nah kayak begini teman-teman ya. Harga di bawah, yang biru di bawah garis merah atau yang moving average kecil di bawah moving average yang besarnya ya. Kemudian kedua moving average ini membuat jarak teman-teman kayak gini. Jadi membuka gitu ya. Jadi ada space-nya kayak gitu. Nah ini kalau udah ada 3 konfirmasi seperti ini berarti valid harga itu dia akan ke bawah gitu ya. Dia akan ke bawah. Oke. Nah terus yang bisa dilakukan berikutnya kalau kita sudah identifikasi ini ya. Kalau dia terjadi seperti ini berarti mindset kita harus berpikir bahwa kalau kita mau open posisi kita hanya boleh sell. Kalau misalnya kondisinya kayak begini yang ada 3 tadi ya. Nah terus untuk entry-nya seperti apa? Entry-nya adalah kita harus tunggu sampai harganya masuk ke area antara garis biru dan garis merah ini. Jadi seperti ini nih, dia masuk di sini kan berarti dia ada di antara ini ya. Nah ini adalah trigger entry kita yang kedua. Jadi ini adalah syarat entry kita yang kedua. Kita sudah tahu harganya itu masuk ke area ini. Berarti di sini kita udah siap-siap untuk sell. Nah, trigger kita berikutnya ya kalau kita mau nge-sell itu adalah
RSI-nya ya itu harus berada di atas garis tengah ini ya. Jadi kalau dia di atas garis tengah ini itu sudah boleh untuk sell, teman-teman ya. Tapi ya kalau masih di atas yang di sini ya, masih berada di tengah-tengah sini ya, itu kalian lotnya dikecilin dulu, jangan langsung full power. Kapan kalian boleh full power? Ketika kalian sudah memenuhi kondisi ini dan RSI-nya ada di atas, di area 70 teman-teman ya. Itu baru kalian boleh full power. Oke? Nah jadi kalau kondisinya seperti ini, dia sudah masuk, kita lihat RSI-nya, oh RSI-nya sudah berada di atas 50 nih. Berarti kita boleh entry di sebelah sini ya. Entry short position sebelah sini, stop lossnya cukup di atas garis merahnya, 1/1,5 sudah cukup ya teman-teman risk reward ratio-nya, dan harganya langsung kena gitu ya. Nah itu cara paling simpelnya teman-teman ya. Nah kita praktekin lagi misalnya ya. Nah untuk yang bullish teman-teman ya, sekarang yang bullish tadi kan yang nge-sell. Sekarang kalau boleh nge-buy-nya tuh pas kapan? Buy-nya itu sama ya, kita pastikan harganya di atas moving average ini ya. Dan kemudian moving average ini keduanya menghadap ke atas dan membuat jarak juga. Jadi kalau sekarang kondisinya yang biru itu moving average-nya itu harus di atas yang merah ya. Dan dia membuat space kayak gini juga dan harganya berada di atas moving average ini ya. Dan untuk trigger entry-nya itu pun sama teman-teman ya. Ketika dia masuk ke area ini ya, ke area di antara biru dan merah teman-teman, dan dia berada di bawah 50, sekarang kalau mau buy itu harus berada di bawah 50 ya. Itu kita baru boleh untuk buy ya. Jadi contohnya di bagian sebelah sini teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Di sini kita lihat, oh ternyata yang di sini tuh belum di bawah nih, masih di atas 50 sedikit. Jadi kita nggak boleh buy dulu di sini. Kita buy-nya di mana? Di sebelah sini. Dia masuk lagi ke area ini. Kita lihat, oh dia udah di bawah nih ya. Jadi yang di low ini kalau kita tarik garis lurus putus, ikutin garis putus-putusnya ke bawah, kita dapat RSI-nya tuh yang ini teman-teman ya. Nah berarti ini kan sudah di bawah ya, berarti kita boleh entry di sebelah sini ya, entry-nya kita tinggal long di sebelah sini, terus stop loss-nya cukup di bawah ini ya, di bawah garis merah sekali lagi, dan untuk TP-nya 1/1,5 saja sudah cukup, dan seperti ini jadinya ya, kayak begini ya. Dan ini bisa kalian praktekkan berkali-kali. Nah kalau misalnya kayak gini lah sih, Bang, ini kalau misalnya trennya lagi bullish nih ya, sekarang trennya tuh lagi bullish. Sebentar, ini volumenya gua umpetin dulu. Oke. Nah misalnya ya, oops sorry, ini gua kecilin dulu. Set ke bawah. Ini gua oke gini berarti. Nah ada pertanyaan biasa gini, Bang, kalau misalnya oke ini kan sekarang RSI-nya ada di sini nih Bang. Nih RSI-nya lagi mentok nih di atas nih 70. Berarti gue boleh sell nggak Bang? Jawabannya kalau gue pribadi ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini memang terjadi di high, di atas ya. Cuman di trend yang lagi bullish, di kondisi moving average yang lagi bullish, itu kan berlawanan ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh. Kalian boleh melakukan buy ketika kalian boleh melakukan sell ketika dia di atas ini dan trennya tuh lagi bearish gitu ya. Nah kalau kondisi kayak gini kalian carinya tuh justru yang lagi di area 30 ini teman-teman. Ketika RSI di 30 ini kalian bagus banget nih kondisi kayak gini untuk yang namanya nge-buy kayak gitu ya. Nah ini bisa kalian perhatikan, bisa kalian terapkan terus. Nah terus kalau misalnya kondisi kayak gini gimana Bang? Ketika moving average-nya tuh dempet rapet kayak begini gimana? Nah ini kalian hindari trading dulu. Jadi kalian libur dulu trade-nya ya. Kenapa? Karena ini di posisi sideways dan buat teman-teman yang pemula itu sangat-sangat beresiko untuk trade di sideways karena itu melibatkan banyak emosional, banyak analisa yang lebih dalam lagi ya. Jadi mungkin untuk sekarang baru belajar teman-teman ya. Itu kalian cari yang sedang trending dulu karena itu akan lebih aman untuk kalian bisa trade ya. Nah ini yang selalu gue gunakan teman-teman, terutama di saham juga ya, gue gunakan ini untuk trading di market yang lagi trending. Bahkan sampai sekarang pun gue masih pakai cara simple seperti ini teman-teman, dan outputnya tuh sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kalian bisa coba sendiri. Nah kondisinya nih kayak misalnya sekarang nih harga lagi terkini ya di Euro USD ya, dia turun teman-teman dan sudah berada di overbought ya. Mungkin ini akan naik, tapi kalau sesuai rules kita dia belum belum berada di kondisi yang optimal. Ini masih dempet semua, tidak membuat space kayak begini ya. Jadi kita nggak boleh entry. Walaupun memang kemungkinan besar dia akan retrace dulu ke atas ya, karena RSI 14-nya dia sudah mentok di sini. Mungkin di sini akan bisa menjadi sebuah reversal gitu. Tapi
Ingat teman-teman ya, karena kita stick to the plan, kita nggak boleh untuk ibaratnya melawan atau tidak disiplin dengan plan kita sendiri ya. Nah, jadi caranya tuh seperti itu aja teman-teman untuk entry-nya menggunakan sistem trading ini. So, abis ini ya, kalian bisa latihan lagi seminggu. Latihannya gimana? Kalian backtest aja, kalian make sure ya yang gue ngomongin di sini itu bener ya. Sampai 100 trade, kalian bikin 100 kayak begini, kalian coba lihat win rate-nya berapa persen ya dengan kondisi-kondisi yang tadi gue sebutin ya, supaya kalian bisa matang ya. Jadi kalian jangan langsung trade dulu, tapi kalian bisa backtest dulu selama seminggu ini. Dan minggu depan teman-teman gue akan kasih tahu kalian gimana cara manage trade ini ya. Jadi untuk risk reward ratio-nya gimana, settingnya, BEP-nya gimana, segala macam, gue akan bahas minggu depan ya. So kalian kalau masih mau belajar, kalian pantengin terus channel ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan supaya kita bisa belajar bareng lagi. Share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ngerasa teman kalian butuh juga video pembelajaran yang kali ini gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Thank you sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Bye-bye.